Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menguji pasukan Bani Israil yang dipimpin oleh Talut dengan tidak boleh meminum air kecuali hanya satu cedukan dengan memakai tangan, maka ternyata ujian sebenarnya adalah ketika berhadapan dengan musuh pasukan Jalut. Jadi keretama diuji ku cai aya nama diuji sebenarnya itu pasukan Jalut anu kacida lobana bararadag awakna persenjataan lengkap, dan itu sudah disadari ketika mereka itu banyak yang berguguran ku cai. Jadi terkadang mah orang eleh teh ku cai, terkadang eleh teh ku sangu, eleh teh ku tuangan ku perkara-perkara yang kecil, lain sanguna lain caina tapi hawa nafsu anu nyalehkeun urang sadayana. Nah kemudian ikhwati iman rahimakumullah, ketika berhadapan dan ternyata pasukan Talut itu bertemu dengan pasukan Jalut, Allah mengatakan walamma baraju li Jaluta wa junudihi, ketika sudah nampak mereka melihat pasukan Jalut dan Jalutnya itu sendiri, mereka berdoa, Rabbana afriq alaina sabran, ya Allah curahkanlah kepada kami kesabaran, wa tsabbit aqdamana, dan tetapkanlah pendirian kami, tetapkanlah kaki-kaki kami, wansurna ala qaumil kafirin, dan berilah kami kemenangan dan tolonglah kami di atas orang-orang yang kafir. Nah ikhwati iman rahimakumullah, di sini doa yang dipanjatkan sedemikian ikhlas sehingga walaupun dalam keadaan lebih sedikit mereka itu tidak kabur dari medan perang. Nah, jadi dia di pagelaran sabar nalika perang teh lain kabur. Komo lamun dicabok nu katuhu dibikeun kenca eta mah lain sabar. Naon atuh sabar teh tidak melarikan diri dari pertempuran, tetap menghadapi pertempuran walaupun konsekuensinya harus mati. Nah, itu disebutnya sabar ketika di dalam medan perang. Ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW berkata, ya ayuhan nas la tatamannau liqa'al aduwi, wahai orang-orang, jangan kalian mengharapkan bertemu dengan musuh. Nah, itu rasa perang atau rasa damai? Damai. Duga ku Rasul sebagai entong pernah mengharapkan bertemu dengan musuh. Tapi lamun panggih kumaha? Nah, faedah lah kitu pas biru cing sabar. Nah, mana sabar gitunya? Nah, ku sabar buat imar rahimakumullah, apa yang kita hadapi itu belum tentu sesuai dengan harapan. Belum tentu sesuai dengan apa yang kita persiapkan. Makanya sabar adalah modal yang paling besar. Anas dipersiapkan segala rupanya, tapi ternyata di perang itu tidak bisa diprediksi bagaimana kondisinya, makanya kudu sabar. Naon sabar nate nyata entong lari dari medan perang. Kemudian oleh Rasulullah SAW dikatakan wa'lamu anna jannata tahta dhilalis suyuf, dan ketahuilah oleh kalian was'alullahal afiyata, dan kalian itu tetap harus meminta keselamatan dulu. Tapi kalau kalian bertemu dengan musuh, maka bersabarlah. Wa'lamu anna jannata tahta dhilalis suyuf, ketahuilah bahwa surga itu ada di bawah kilatan pedang. Berarti namun aya pedang musuh, maksudnya kata diboro lain kabur. Nah, jadi kita cincin ini nandakeun umat Islam teu cinta damai, tapi lamun kudu perang bani. Nah,
kita ieu tah anu sok dipotong hadis anu ieu teh ku orang-orang anu naon pengecutnya anu pengecut anu mengobarkan semangat anu membuat framing bahwa Islam itu negara perang atau Islam itu agama yang menyukai peperangan. Nah, dari potong wa'lamu anna jannata tahta dhilal suyuf. Ketahuilah oleh kalian surga di bawah kilatan perang. Padahal mah hadis awalna itu justru miwarang damai. Masbiru tasabar. Sabar oge nalika musuhna teh geus panggih ternyata anu sieun teh musuh. Kang terjadi perangna damai embung geus kagok. Teu bisa kitu, tapi kudu diterima perdamaiannya. Itu jadi pambugikeun ka urang sadayana mentang-mentang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma munzila kitab mujriyas sahab. Ya Allah yang menurunkan kitab, yang mengedarkan langit awan, nanya disebutkanlah ihzimhum, hancurkanlah mereka. Kemudian juga wansurna ala qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, maka ini kata para ulama merupakan dosa besar kalau kita lari dari medan perang. Bahasana az-zahfu minal firar atau afilaru minaz zahfi. Jadi kabur dari medan pertempuran. Dalam surah Al-Anfal nanti akan kita temukan ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fala tawalluna adbar, jangan kalian melarikan diri. Nah, ada pengecualian nanti, kecuali orang yang menyusun strategi atau jika dia menunggu bergabung dengan pasukan yang akan membantunya eta mah teu naon. Jadi beda kan anu mundur jeung ngatur strategi jeung nu kabur. Nu ieu mah mundur heula teh naon? Ieu moal kawalahan ieu kawalahan. Lamun musuhna leuwih loba urangna saeutik mundur heula. Tah itu mah bukan lari dari medan perang. Atawa nunggu pasukan dugikeun ka datang pasukan sanes gabung deui. Atawa ngatur strategi siga anu mundur padahal mah rek malik ti tukang. Itu diperbolehkan di dalam perang. Makanya berbohong itu salah satunya diperbolehkan ketika di dalam perang. Kenapa? Karena strategi lamun kita tidak membunuh ya kita yang terbunuh. Nah, kemudian wa timar makumullah kaum Talut juga sampai mengatakan afrig alaina sabrun, ya Allah curahkanlah kepada kami kesabaran. Lamun curahkeun teh namanya bahasa Sunda curahkan, kucurkeun. Ngucurkeun mah alit kenehnya. Guyurkeun, geblokkeun meureunna nya cai. Beda jeung lamun dikeclakeun, dikucurkeun, dibanjur. Nah, aprik mah dibanjurkeun. Tamplokeun. Butuh sabarna teh loba. Lain sa gelas, lain sa gayung butuhna teh bisa mah sagentong teh. Tak butuh kesabaran tingkat tinggi, nepikeun ka afrig alaina sabron. Yo lamun misalna mendak kararepet kasulit anu kacida badag, doa ieu tiasa dianggo. Rabbana afrig alaina sabron. Ya Allah curahkeun kesabaran kamu abdi gitu. Nah, kemudian yang kedua, bukan hanya kesabaran, tabit aqdamana, dan teguhkan pendirian kami. Ya tak sebab nurloba nama sabar tapi tidak teguh dalam pendirianana sampai dia meninggalkan apa yang jadi aturan, apa yang jadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, teguhnya pendirian, teguhnya kaki sehingga tidak melarikan diri di medan perang kalau ketika perang. Dan juga tidak dinafikan bahwa ketika perang juga memohon kemenangan pada Allah, menang. Wangsurna, ada yang kalimatnya insoro itu artinya pertolongan, tapi juga suka diartikan an-nasru itu kemenangan. Ini jadi dalil bahwa orang yang menang itu pada hakikatnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tak ukur kita itu menang melawan bambu
bambu runcing melawan senapan, melawan tank baja. Nah sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala da bambu runcing tiba heula aya, nu perang tiba heula aya, tapi temenan. Berarti ini juga berkaitan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menafikan kesombongan kita, menafikan kejumalaan kita dengan berbagai persiapan senjata yang kita miliki. Nah, jangan sampai menghilangkan Allah yang mempunyai kuasa lebih besar. Makanya wangsurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari orang-orang kafir, apalagi orang yang kafir ingkar terhadap engkau, orang-orang yang menolak terhadap ketuhananmu. Nah, ikhwatimbar rahimakumullah, bagaimana kelanjutannya insyaallah kita teruskan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.